Alhamdulillah semuanya hadir semua. Kalau gitu di sini Ibu langsung aja mau ngajar materi Ibu. Oke, Ibu langsung aja ke materi ya. Jadi Ibu mengampu mata pelajaran akidah akhlak. Materi kita sekarang adalah berilmu. Ada yang tahu ilmu itu apa? Apa hayo ilmu itu? Jadi ilmu itu berarti pengetahuan. Ilmu merupakan kunci untuk tercapainya kemajuan suatu bangsa. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai ilmu yang memadai. Karena dari itu, setiap muslim harus memiliki semangat dalam bidang pengetahuan untuk mencapai kemajuan. Di sini, setiap muslim wajib belajar dan menuntut ilmu baik yang menyangkut ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Di sini kita pakai surat Al-Mujadalah sebagai hujah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan juga Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Di sini dalam hal ilmu ini manusia dapat digolongkan menjadi 4 bagian ya nak ya. Golongan yang pertama itu adalah orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Nah, golongan ini adalah orang yang pandai berilmu dan dapat memanfaatkan ilmunya. Ini adalah orang yang bagus. Jadi golongan nomor satunya adalah golongan orang yang bagus. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya dirinya berilmu dan dia bisa memanfaatkan ilmunya. Nah, yang kedua adalah orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan ini adalah orang yang pandai berilmu namun tidak mau memanfaatkan ilmunya dengan baik. Jadi dia punya ilmu tapi dia pelit, dia tidak memanfaatkan ilmunya, ya. Yang ketiga adalah orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, golongan ini adalah orang yang tidak berilmu, ya, tetapi menyadari akan kekurangannya. Nah, ini juga golongan orang yang bagus. Dia tahu bahwasannya dia tidak punya ilmu, tetapi dia juga menyadari akan kekurangannya. Jadi dia sadar akan ketidakpunyaan ilmunya. Terus nomor 4, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, golongan ini adalah orang-orang yang tidak pandai tetapi tidak menyadari kekurangannya. Nah, dia udah tahu dia nggak pandai tetapi dia tidak menyadari juga kekurangannya. Nah, perilaku orang yang berilmu di sini ada yang pertama itu adalah orang yang berilmu akan mempunyai perilaku yang baik dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Di sini kita bisa lihat orang yang berilmu, bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu di sini. Lihat, orang yang berilmu itu mempunyai perilaku yang baik dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Oke. Yang nomor 2, itu orang yang berilmu itu memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang belum diketahui. Jadi orang yang berilmu ini, ya, dia akan semangat ketika dia punya ilmu, tapi ada suatu hal lain yang belum dia ketahui, dia akan semangat untuk mendapatkan ilmu tersebut, untuk menguasai hal tersebut, ya. Terus yang ketiga, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu untuk memperoleh tambahan-tambahan ilmu. Jadi orang yang berilmu ini, dia akan memanfaatkan waktunya untuk mencari ilmu, menambah ilmunya. Dia sudah punya ilmu tapi ada rasa semangat untuk tambah lagi ilmunya, tambah lagi ilmunya. Ini adalah contoh orang-orang yang berilmu. Terus yang keempat itu rajin mendatangi pengajian untuk memperoleh ilmu keagamaan dan pengetahuan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal ya, tadi itu Ibu bilang bahwasannya seorang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu, ya kan? Nah, menuntut ilmu itu menuntut ilmu apa aja? Ilmu duniawi maupun ilmu agama. Nah, di sini ya kan, di nomor 4 ini rajin mendatangi pengajian untuk memperoleh ilmu keagamaan dan pengetahuan. Jadi, harus sinkron. Nah, sebagai seorang yang punya ilmu, dia harus sinkron antara ilmu agamanya
dan juga ilmu dunianya. Kalau dia agamanya muslim tapi ilmu dunianya tinggi, ilmu dunianya banyak gitu kan, sedangkan ilmu agamanya rendah, dia akan merasa bahwasannya dia ini akan kurang ilmu. Jadi harus sinkron. Nah, makanya di sini rajin datangi pengajian untuk memperoleh ilmu keagamaan dan juga pengetahuan, antara sinkronisasi antara dunia dan juga akhirat. Terus di nomor 5, rajin mendatangi pengajian untuk memperoleh ilmu keagamaan dan pengetahuan. Ini udah. Selanjutnya, cukup ringan mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, kita mau nambah lagi ilmunya, kita pakai ilmu yang kita punya. Contohnya, kita mau sekolahnya tinggi, nah sekolahnya favorit, bisa kita pakai dengan apa? Dengan beasiswa. Beasiswanya didapat karena apa? Karena pengetahuan kita, ilmu yang kita punya, kepintaran kita. Nah, itu di sini. Nah, yang terakhir itu adalah senang berteman dengan orang-orang yang pandai berilmu. Kenapa orang-orang yang berilmu itu senang dan pandai berteman dengan orang-orang yang berilmu? Karena saling membagi ilmunya. Jadi wawasannya luas, ilmunya nambah nggak? Nambah, begitu. Makanya orang yang berilmu akan senang berteman dengan orang-orang yang berilmu juga. Paham? Paham. Oke. Di sini Ibu akan kasih tugas ya. Tugasnya adalah di sini kan Ibu sudah jelaskan dalam hal ilmu manusia dapat digolongkan menjadi 4 golongan, ya kan? Coba kalian membuat contoh kasus dari tiap golongan. Sudah 4 golongan, buat contoh kasusnya. Seperti apa? Contohnya bagaimana? Oke? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, kalau gitu cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken.